Irwan untuk dimulai. Oke, Mbak Nita dan juga Bapak dan Ibu yang lainnya. Saya mohon izin untuk tidak aktifkan kamera karena terganggu sinyal dari tadi nih Mbak Nita. Nggak apa-apa, Dek. Berpindah dari tadi. Iya, nggak apa-apa. Baik. Ya. Baik. Kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat narasumber pengajian malam hari ini Ibu Siti Nurina Hakim, SPSI, MSI Psikolog. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah Wicu dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang berbahagia ini insya Allah malam hari yang mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama bergabung kembali pada Zoom yang istimewa, yaitu Zoom pengajian Muhammadiyah Wicu, yang insya Allah malam ini kita akan membahas tentang kajian yang berkaitan dengan psikologis. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suatu hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, para sahabat, keluarga, dan guru-guru kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kiamat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mohon izin saya selaku moderator pengajian pada malam hari ini akan menjelaskan secara singkat rangkaian pengajian yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Yang pertama tentu kita awali dengan pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, kemudian kita akan mengikuti pengajian atau penyampaian materi dari narasumber, kemudian diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Kami menghimbau dan mengajak kerjasama dari Bapak dan Ibu jamaah pengajian untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute pada saat pengajian berlangsung, agar kita dapat bersama-sama mengikuti pengajian tanpa ada gangguan suara dari tempat yang lain, seperti itu. Apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya, apabila Bapak dan Ibu bertanya ingin secara langsung, nanti kami persilakan pada saat sesi diskusi. Namun apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya melalui room chat, kami persilakan nanti Bapak dan Ibu tanpa harus menunggu sesi diskusi dulu baru bertanya, begitu bukan. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan room chat pada saat pengajian berlangsung, dan juga Bapak dan Ibu juga bisa bertanya. Dan nanti ketika sesi diskusi berlangsung, moderator akan membantu Bapak dan Ibu untuk membacakan pertanyaan. Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan. Bapak dan Ibu jamaah pengajian, acara yang pertama yaitu pembukaan dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan. Mohon berkenan Ibu Ria untuk memberikan sambutan untuk malam hari ini. Pada beliau dengan segala hormat disilahkan. Ya, terima kasih Mas Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, yaitu pada pengajian Muhammadiyah Wicu yang ke-279. Tak lupa pada Bu Siti Nurina yang nanti akan memberikan materi pada malam hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya dan ilmunya untuk berbagi kepada kami semua.
Nanti mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat untuk kami semua, untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada yang masih baru bergabung pada hari ini, bahwa pengajian ini dulu berawal dari pengajian untuk para santri di pesantren bekas kantor pimpinan pusat Asia yang ada di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, yang kemudian berkembang, kemudian pada waktu itu hanya dari pimpinan dan aja, santri aja, jadi terus kemudian sempat terhenti setelah periode kedua waktu itu, kemudian dilanjut sebelum periode kedua berhenti, kemudian itu periode kedua waktu itu saya yang jadi santri, kemudian kegiatan yang maksudnya yang kami kelola terus kita alihkan ke bapak-bapak di Majelis Tabligh PWM, karena dilanjutkan dengan pada waktu bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan kita lanjutkan lagi karena permintaan beberapa shelter ya pada waktu itu. Jadi sebetulnya tuh kalau tidak ada pengajian tuh karena tidak ada santrinya, itu malah kita senang sebetulnya kalau santrinya sepi itu ya, shelter sepi itu sebenarnya senang karena berarti banyak warga Muhammadiyah sehat gitu ya. Nah, sekarang ini kita agak prihatin juga karena shelter sekarang penuh, rumah sakit penuh, dan ini tadi sore Pak Budi Setiawan dan Ibu, Pak Budi itu ketua MDMC pimpinan pusat Muhammadiyah, positif terpapar dan sekarang ada di shelter PPA. Jadi mohon doanya Bapak Ibu semua dan kita sama-sama saling mendoakan agar kita semua sehat. Jadi, saya tidak berpanjang lebar. Pokoknya nanti apa yang disampaikan Ibu Siti Nurina semoga bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama untuk motivasi untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Ibu Ria yang sudah memberikan sambutan pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah Witsu dimanapun berada yang baru saja bergabung. Sekali lagi kami menghimbau dan mengajak kerjasama bagi Bapak dan Ibu untuk tidak matikan suara atau memberikan mode mute pada handphone atau laptop yang Bapak dan Ibu gunakan. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya melalui room chat, boleh bertanya tanpa menunggu sesi diskusi kami bacakan pada sesi diskusi. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pengajian dengan tema isolasi mandiri, produktivitas tetap tinggi yang terhormat Nurina Hakim, SPSI, MSI, psikolog. Pada beliau dengan ini ke saya, Mas Irwan. J, Bu. Langsung ke Bu Nurina, J. Mas Irwan keputus tadi pas J, Bu. Sinyal mungkin. Nurina, monggo. J. Mungkin nanti kalau pas Mas Irwan lagi terkendala sinyal, mungkin nanti Mbak Nita atau saya yang Oh, J. Kebetulan malam ini agak terganggu, Bu, sinyalnya. J. Soalnya Sumbawa lagi hujan. Iya, memang terganggu sinyalnya. J. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf kalau nanti saya tuh sering menyampaikan dengan mahasiswa itu jadi manggilnya kadang-kadang teman gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baik, hari ini insya Allah saya mau menyampaikan isolasi mandiri tapi tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Ya, saya memang ini terinspirasi dari pengalaman teman-teman yang melakukan atau mengalami isolasi mandiri juga, itu ya, memiliki pengalaman isolasi mandiri. Monggo selanjutnya Mbak atau Mas, ini saya nggak ngerti.
Ya. Mbak Dila menika, Bu. Oh, Mbak Dila, nggih. Iya, Mbak Dila. Nah, kita memang sudah tahu informasi tentang individu yang terdeteksi COVID itu sekarang sudah sangat banyak sekali. Bahkan pekan-pekan ini tuh relatif lonjakannya itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, yang terkait dengan isolasi mandiri itu adalah mereka-mereka yang terkena COVID, tetapi ini kategorinya ringan dan mungkin tanpa gejala gitu ya, atau biasa dikenal dengan OTG. Tapi untuk yang berat dan sedang itu mah harus rawat inap di rumah sakit yang menjadi rujukan. Nah, kemudian mereka yang mengalami isolasi mandiri ini sebenarnya itu tidak jauh berbeda ya kondisinya dengan kita yang ya naudzubillah min dzalik ya jangan sampai terkena insya Allah begitu. Kita yang tidak terkena COVID ini gitu loh. Kehidupannya itu relatif tidak jauh berbeda dengan kita sebenarnya yang mereka yang harus isolasi mandiri ini. Hanya saja memang nanti ada beberapa hal yang harus mereka patuhi begitu. Lanjut Mbak. Ya, ini kan protokol untuk mereka-mereka yang melakukan atau mereka harus menjalani isolasi mandiri. Jadi tetap mereka bisa di rumah, bisa mengisolasi diri sendiri di sebuah tempat, di hotel boleh. Kalau dulu di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu ada tempat khusus untuk dosen yang terkena COVID tetapi yang OTG, itu diisolasi di tempat tertentu dan fasilitasnya itu luar biasa itu ya. Saya itu ya Allah Muhammadiyah ini benar-benar hebat betul itu ya. Karena mereka itu dilayani ya sudah kamarnya besar, sendirian, tempat tidurnya bagus, ada televisi, ada wifi, ada satpamnya, ada ya macam-macam itu ya. Fasilitasnya benar-benar komplit itu ya. Nah, mereka memang harus nanti memakai masker, mematuhi protokol kesehatan itu sebenarnya memang tidak hanya yang menjalani isolasi mandiri sebenarnya, tapi kan kita yang di rumah itu sebenarnya juga harus melakukan atau menjalani protokol kesehatan. Kalau dulu cuma 3M gitu ya, sekarang itu kan sudah 6M gitu ya. Karena memang saya itu sampai membayangkannya begini, orang Indonesia itu memang diatur kok ngelim minta ampun gitu ya. Dilarang keluar sebentar saja kok susah gitu loh. Disuruh pakai masker saja susah gitu ya. Nah, padahal sudah disediakan maskernya. Nah, ini memang harus kita patuhi. Tapi coba kita lihat yang nomor 4 gitu ya. Yang nomor 4 gitu. Yang nomor 4 itu kan dinyatakan bahwa selama di rumah bisa bekerja di rumah. Artinya apa? Artinya meskipun menjalani isolasi mandiri, kita itu kan sebenarnya masih tetap bisa beraktivitas. Bahkan nanti kalau isolasi mandirinya itu di rumah, ini kan kita juga sebenarnya itu tidak perlu bersedih hati gitu ya, karena masih ada keluarga yang ada di sekitar kita, dan ada anggota keluarga yang siap membantu kita gitu ya. Meskipun memang jaraknya sekarang harus lebih ekstrim lagi gitu ya, dan harus lebih ketat lagi. Tetapi kan connectedness antar anggota keluarga itu tidak terputus begitu. Bahkan sebenarnya connectedness dengan yang lain pun nggak terputus, asalkan bisa memiliki jaringan internet yang bagus gitu ya. Ada pulsanya, itu kan kita bisa WA-an kemana-mana, masih bisa buka internet, masih bisa buka apapun gitu ya. Ini kaitannya dengan tema saya itu yang nomor 4 ini sebenarnya gitu ya. Karena selama di rumah kita tuh masih bisa bekerja apapun di rumah. Gitu. Lanjut Mbak, monggo. Nah, sekarang ini kalau beberapa pembicara yang sebelumnya itu kan pernah menyampaikan bahwa kita tuh sebenarnya kan punya banyak kesempatan untuk bisa wake up atau bisa bangkit gitu ya dari segala apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita itu kadang-kadang kalau terkena sesuatu hal itu kan, apalagi dulu waktu corona masih baru itu ya, kalau terkena itu waduh, rasanya itu kayak dunia itu runtuh gitu ya.
sepertinya sudah nggak bisa apa-apa lagi nih gitu loh. Saya itu dulu waktu pertama itu ya sempat shock gitu ya, tapi ya bismillah kemudian harus segera bangkit gitu ya. Nah itu kadang-kadang kemudian kita berpikir, Gusti Allah itu kok begini ya. Sebenarnya tidak hanya COVID saja. Ini kalau di luar COVID ya, semua orang itu kalau kena musibah itu kadang-kadang menjadi jauh dari Gusti Allah malah, jauh dari Allah. Karena apa? Karena kalau kena musibah itu ya Allah itu kok ngenani ini ke saya, kok bukan yang lain loh. Memang kalau yang lain terus kita ya seneng-seneng aja kan enggak juga. Kalau bisa kan semua jangan sampai kena kan begitu. Kemudian kalau berpikir negatif itu kan kalau begini itu kan saya sudah nggak bisa apa-apa lagi, sudah nggak berguna lagi dan seterusnya dan seterusnya. Dan pikiran itu seperti tulisan di bawah itu akan terganggu dengan berbagai pengandaian yang negatif gitu ya. Dan itu menjadikan kita itu, dan pikiran itu, yang pikiran-pikiran negatif itu menjadi liar. Dan itu akan membuat seseorang itu malas. Makanya alangkah indahnya itu kalau kita itu memang setiap sore, ya, setiap pagi, sore itu, saya itu kalau baca Al-Ma'surat itu jadi ingat ya, iya ya, kita tuh sering kali malas gitu loh. Kita tuh sering malas, sering kali berkeluh kesah gitu ya. Padahal Allah itu sudah menyediakan apapun yang ada di menyediakan apapun untuk diri kita. Tapi kita itu kalau pikiran kita itu terganggu dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, itu nanti akan muncul kemalasan untuk keluar dari pikiran negatif itu. Dan itu nanti menjadi pikiran kita itu akan mengurung kita untuk berpikir yang tidak realistis gitu ya. Sehingga sulit untuk bisa produktif. Karena apa? Sulit untuk berpikir bahagia, sulit untuk bisa berpikir bagaimana kita itu bahagia, bagaimana kita itu bisa bersyukur, bagaimana kita itu bisa maka apa? Kita itu harus menghentikan pikiran yang negatif itu. Bubarkan dan runtuhkan itu. Jangan sampai itu menjadi bangunan pikiran yang negatif dan destruktif bagi diri kita sendiri. Nah, itu kan merugikan. Nah, makanya kalau kita itu terkena atau kita harus menjalani isolasi mandiri, kita tuh harus ingat bahwa kita tuh masih punya Allah, dan Allah itu memberi ini tuh bukan sesuatu hal yang buruk gitu ya. Karena Allah itu punya skenario yang kita tuh nggak ngerti ini mau kemana nih Allah membawa kita gitu ya. Jadi kita memang harus berpikir positif saja, karena Allah tuh, kita yakin Allah tuh sangat sayang pada hambanya, ya, sangat sayang pada hambanya. Jadi apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita, qadarullah, kita itu harus mengalami atau menjalani isolasi mandiri begitu ya. Itu tuh kan sebuah kesempatan sebenarnya bagi kita. Kayak kalau baca meme-meme itu dulu itu kita sering kali mbok kita tuh jangan kerja terus, mbok kita tuh banyak diberi libur panjang gitu ya. Nah, sekarang liburnya panjang banget itu ya. Mbok dulu itu kalau mau ketemu anak aja kok susah, mau ketemu suami aja kok susah, karena kalau kita bekerja suami kemana, kita kemana, nanti pulang tuh juga begitu. Jadi kayaknya ketemu suami, ketemu anak itu susah. Sekarang diberi kesempatan ketemu terus gitu ya. Nah, meme-meme seperti itu sebenarnya kan menyindir bahwa manusia itu nggak pernah akan puas. Dan itu menjadikan kita nggak produktif sebenarnya. Maka kerjakan tugas kita bagi hamba Allah itu dengan ketulusan hati. Maka nanti pikiran kita itu akan kembali bekerja kreatif. Dengan tadi ya berpikir positif atau positive thinking di situ. Maka kita harus merubah negative thinking menjadi positive thinking. Agar apa? Kita tuh semakin ada energi untuk mau bekerja keras, mau energi untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Nah itu sekaligus nanti kita bisa membuat sesuatu hal yang baru gitu ya. Dan itu konstruktif gitu ya. Gitu. Lanjut Mbak. Nah, kalau kita sedang terpuruk dengan kondisi isolasi mandiri gitu ya. Kita tuh temen, kayaknya di kamar kok dewean, temennya paling juga televisi, HP gitu ya. Itu kalau kita menganggap itu sebagai pikiran negatif, ya kita akan sedih terus. Padahal kita itu mengalami seperti itu kan kita tuh tidak sendirian. Ya. Kita itu sebenarnya juga banyak yang harus mengalami atau menjalani isolasi mandiri juga. Gitu. Sehingga kita tuh memang benar-benar tidak sendirian. Dan di luar sana banyak orang yang siap membantu kita kok gitu ya. Tetangga datang, mengirimi kita makanan,
Tetangga datang membantu kita membelikan obat-obatan yang kita butuhkan gitu ya. Nah, maka kita tuh bersama-sama untuk membantu, kita tuh sebenarnya ada orang di luar sana itu yang bersama-sama membantu kita yang mengalami atau menjalani isolasi mandiri ini. Jadi tidak perlu bersedih gitu ya. Karena memang kita itu tidak hidup sendiri kok. Kita tuh punya banyak, alhamdulillah masih banyak orang baik di sekitar kita. Ya. Dan kita itu sebagai orang yang menjalani isolasi mandiri itu kan memang harus bahagia gitu ya. Dan bahagia itu sederhana, dengan pandai bersyukur gitu ya. Saya bersyukur masih bisa begini, masih bisa begitu, masih bisa beraktivitas secara mandiri gitu ya. Meskipun tetap dengan protokol kesehatan itu. Dan bahagia itu yang bisa mengelola adalah diri kita sendiri, yang bisa memunculkan itu ya diri kita sendiri. Selama kita mau itu ya kita akan bahagia. Selain bahagia itu bisa diraih dari mana saja. Saya punya teman yang menjalani isolasi mandiri waktu pertama kali menjalani itu yang mengeluh, aduh aku di kamar dewe wedi gitu ya. Saya kemudian menyarankan kepada dia, coba deh buka YouTube gitu ya. Cari itu ceramah-ceramah yang lucu misalnya. Pak Dasat itu ya misalnya, ceramahnya Gus Baha misalnya gitu ya. Itu untuk membantu kita menambah ilmu iya, kemudian membahagiakan kita iya gitu ya. Dan juga kita memang harus makan makanan yang sehat. Agar apa? Agar diri kita itu juga lebih cepat untuk pulih, untuk terhindar dari itu, imun kita itu semakin meningkat dengan makan makanan yang sehat dan bahagia. Nah, itu nanti akan menjadikan apa? Kalau kita sudah sehat, bahagia kan kita jadi produktif. Bahkan di masa kita mengalami isolasi mandiri itu, menjalani isolasi mandiri itu, ternyata banyak waktu yang bisa kita pakai. Gitu. Dulu kita kayaknya sibuk ini, sibuk itu, tapi sekarang tidak. Gitu ya. Slide berikutnya, Mbak. Nah, orang-orang yang pertama kali divonis terkena COVID, gitu ya, saya itu pengalaman yang gelombang-gelombang COVID yang pertama itu memang sangat terpuruk gitu ya. Kemudian saya ini punya ini ya, guru besar saya Prof. Musa Asy'ari yang dulu menjadi rektor UIN Jogja itu ya. Itu menuliskan di Facebook gitu ya. Beliau itu menuliskan seperti ini yang saya kutip di sini. Saya copy paste dari tulisan beliau gitu ya. Semangat itu adalah penanda dari kehidupan. Dan hidup tanpa semangat itu seperti kita itu kehilangan makna. Itu iya, karena Allah pun juga sudah menuliskan dalam Al-Quran ya. Kita itu kalau nggak ada semangat, kita itu kalau nggak ada semangat itu seperti kita itu mati itu ya. Kalau kita mati itu ya kita menjadi orang yang nggak bermakna itu ya. Maksudnya kita sudah nggak bisa berkarya lagi gitu loh. Maka kunci tadi ya selain bahagia, kemudian kita harus makan makanan sehat, itu kita juga harus semangat gitu ya. Tetap semangat bahwa semua masalah itu kalau kemarin saya membuka YouTube-nya Bu siapa ya kemarin ya yang menyampaikan bahwa seseorang itu kalau memiliki semangat hidup itu kan harus orang itu kalau memiliki semangat hidup itu bisa menjadikan kita itu memiliki banyak pikiran-pikiran yang cemerlang ternyata gitu ya. Nah, semangat ini harus dijaga apapun keadaan kita. Dan kalau bisa kita menjaga semangat itu jangan sampai redup. Kalau redup itu ya jangan terlalu lama. Segera keredupan ini dinyalakan kembali, berkobar kembali gitu ya. Karena itu apa? Kalau kita sekali lagi kalau semangat itu mati atau semangat kita itu sangat rendah gitu ya, itu akan menjadi kita itu kehilangan makna dalam kehidupan ini. Jadi orang itu kan harus bermanfaat pada kehidupan. Orang yang paling beruntung itu kan orang yang bisa bermanfaat hidupnya bagi orang banyak. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Agar bermakna bagi orang banyak itu apa? Ya kita harus produktif gitu ya. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Nah itu nanti. Nah, pikiran itu akan terganggu dengan berbagai macam pengandaian negatif. Itu yang seperti saya sampaikan tadi. Gitu ya. Terusnya ya, Mbak. Ini saya kutipkan beberapa yang bisa memotivasi kita agar kita tuh jangan sampai menjadi orang yang seperti berputus asa itu ya. Allah saja nggak suka kalau melihat hambanya itu berputus asa. Wala tai asu, janganlah engkau berputus asa.
Karena rahmat Allah itu sangat luas, sangat banyak, melebihi keputusasaanmu itu. Jadi mengapa kita harus berputus asa? Bagi mereka-mereka yang mengalami isolasi mandiri, memang seringkali merasa dirinya itu pesimis ya. Apa iya ya saya bisa sembuh gitu ya? Bisa gitu ya. Wong yang ada di rumah sakit saja yang lebih parah itu bisa sembuh kok gitu ya. Asal tadi kita tuh berpikir positif gitu ya. Karena salah satu kunci peningkatan imunitas itu kan kita tuh dengan berpikir positif dan kita bisa bahagia gitu loh. Ini yang menyebabkan kita tuh bisa cepat sembuh. Tapi kalau kita sering terpuruk, menyesali, kemudian marah-marah, nah ini yang memperlama dan memperparah keadaan. Maka ini, kalau saya mengutip bahwa optimisme itu adalah suatu keyakinan yang mengarah pada prestasi. Nah, orang nanti kalau menjalani isolasi mandiri, dia bisa bahagia, dia memiliki semangat untuk hidup, gitu ya. Maka dia pasti akan memiliki prestasi yang banyak dengan produk-produk yang dihasilkan. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. Nah, ini orang yang menjalani isolasi mandiri itu memang juga harus kita bangkitkan. Kalau tadi Prof. Musa itu menyampaikan di tulisan yang saya kutip tadi bahwa seseorang itu kalau sudah nggak memiliki semangat berarti kan nggak memiliki harapan ya. Berarti ya hidup kita itu menjadi nggak bermakna. Nah, padahal ini ya, kita tuh harus melakukan segala sesuatu itu dengan semangat itu karena kita memiliki harapan untuk bisa kita raih. Gitu. Kita memiliki cita-cita, kita memiliki tujuan hidup. Dan kita juga butuh kepercayaan diri yang tinggi. Ini yang menjadikan seseorang nanti lebih iya, aku udah aku lakukan. Apa itu hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Itu seperti bahagia itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nggak mungkin orang lain itu akan merubah kehidupan kita tuh menjadi bahagia kalau diri kita sendiri tidak ingin untuk berubah ke situ. Maka di sini disampaikan bahwa hanya aku yang memang bisa mengubah hidupku. Maka kita semangati. Ayo semangat untuk bisa segera sembuh dari itu, segera terbebas dari COVID itu. Dan ini menjadikan kita nanti bisa lebih bersemangat lagi, bisa lebih produktif lagi dalam segala hal. Ya. Saya itu punya pengalaman bahwa teman saya yang menjalani isolasi mandiri itu, begitu dia mendapatkan 3 hari isolasi itu bisa langsung merubah kehidupannya itu, mencari beberapa channel yang bisa dia hubungi gitu ya. Dia punya networking yang bagus gitu ya, mencari teman-teman yang bagus, mencari yang sehingga apa dia kemudian malah justru bisa melakukan usaha-usaha yang luar biasa. Karena dia itu punya prinsip bahwa saya tidak boleh terpuruk dengan kondisi saya. Meskipun saya sendirian di kamar, tapi saya masih bisa menghasilkan sesuatu. Gitu ya. Lanjut, Mbak. Slide berikutnya, Mbak. Sebentar ya, Bu. Nah, sampun. Ya. Nah, ini kalau dalam teori psikologi itu kan ada analisis SWOT itu ya, atau SWOT analysis. Ini bisa kita lakukan sendiri. Kita tuh sebenarnya punya kekuatan apa sih gitu ya? Kita coba melakukan introspeksi diri, mengupas diri kita habis-habisan gitu ya. Mumpung kita punya waktu banyak. Karena kalau kita tuh sudah terlindas dengan pekerjaan rutin kita gitu ya, kita itu kadang-kadang lupa menggali, saya itu sebenarnya punya kemampuan apa saja nih, kekuatan apa saja nih. Nah itu strength-nya. Kemudian weakness-nya, saya punya kelemahan apa, dan kelemahan ini kan harus kita minimalisir lagi gitu ya. Kemudian kita punya kesempatan apa yang mengancam kita. Nah ini kita kupas diri kita sendiri. Kita kupas keadaan diri kita sendiri. Dan nanti kemudian kita setelah mendapatkan apa yang menjadi kekuatan kita, apa opportunities-nya, gitu ya, maka kita melakukan strength approach. Gitu ya. Strength approach ini kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang semakin menguatkan apa yang menjadi kekuatan kita. Mengoptimalkan, memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita.
Tetapi kita tidak menggunakan deficit approach. Artinya kita tidak menggunakan pendekatan-pendekatan di mana kita punya weakness, tetapi kita berusaha bangkit dari weakness-nya itu. Tapi kita justru menggunakan pendekatan bagaimana kita menguatkan, mengoptimalkan apa yang menjadi kekuatan kita, gitu. Memaksimalkan kekuatan yang kita miliki. Gitu. Next, Mbak. Iya. Nah, kita itu kan hidup kita itu sebenarnya kan seperti puzzle gitu ya. Puzzle di situ ada yang belum terisi satu. Sebenarnya bisa belum terisi banyak sih kalau dalam kehidupan kita itu ya. Makanya saya tadi bilang kita itu seringkali terlindas kehidupan kita itu dengan hal-hal yang kadang-kadang kita malah terlindas oleh pikiran negatif kita. Aku ini iso yang begini gitu ya. Nah ini yang menjadikan kita itu ya bekerja yang begitu-begitu saja. Maaf untuk yang pegawai negeri ya. Saya itu pernah mendapatkan masukan dari teman-teman gitu ya. Pegawai negeri itu orang yang nggak mau berpikir katanya. Ya jangan begitu dong, saya bilang gitu. Itu menghina namanya. Kita kan juga nggak sempurna gitu. Tapi kita itu kalau sudah terlindas dengan pekerjaan-pekerjaan rutin, itu seringkali kita tuh lupa bahwa kita itu sebenarnya masih memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Nah, pada saat kita menjalani isolasi mandiri, saatnya lah kita itu mengerti sebenarnya kita tuh punya potensi apa sih yang masih ada di diri kita. Tadi strength-nya itu apa? Ya. Tadi saya cerita bahwa ada teman yang justru produktif saat dia menjalani isolasi mandiri. Dia bisa, teman dosen itu bisa justru di saat isolasi mandiri itu bisa mengirim ke banyak jurnal. Karena waktunya itu banyak, kemudian aku kudu ngapa nih, mulang wes, mengajar sudah gitu ya. Kemudian pengabdian sudah. Nah, ini saya ngapain? Nah, ini kemudian dia akhirnya mengutak-atik tulisannya dan akhirnya dikirim ke beberapa jurnal dan lolos itu loh. Nah, ini suatu hal yang produktif untuk seorang mereka yang bekerja sebagai dosen kan begitu. Kemudian ada teman saya lagi yang memiliki memiliki networking yang bagus itu ya. Sehingga dia itu mampu membuat suatu jaringan menggunakan jaringan yang dia miliki itu untuk bisnisnya. Dan dengan saat dia mengalami isolasi mandiri selama 14 hari itu, di rekeningnya dia itu menambah jumlah banyak uang yang masuk gitu ya. Karena apa? Dia saat isolasi mandiri itu punya banyak waktu, kemudian dia manfaatkan itu. Kemudian beberapa teman itu juga ada yang dulunya waktu bekerja itu kan terlalu tadi ya rutin, terlindas oleh itu, kemudian dia menjadi tidak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Di saat dia mengalami isolasi mandiri, hafalannya itu tambah banyak gitu ya. Itu juga produktif gitu ya. Terus kemudian juga ada yang mampu menulis book chapter itu loh. Itu kan luar biasa. Bisa menggunakan waktu banyak di saat dia menjalani isolasi mandiri. Dan itu ya dengan menggunakan waktu-waktu yang banyak itu dengan membangkitkan semangat dia untuk produktif itu tuh sebenarnya juga minimalisir untuk berpikir negatif gitu ya. Orang itu kalau berpikir negatif itu karena apa? Tidak punya kegiatan apa-apa gitu ya. Itu lebih banyak nanti pikirannya negatif. Banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang muncul. Aku kok ngene, aku kok dhewean, terus kudu ngopo, kudu piye, ra ngerti itu ya. Makanya tadi dituntun dengan menggunakan SWOT tadi. Aku tuh punya kelebihan apa ya dicatat. Aku tuh punya teman siapa saja ya, dia itu bisa apa ya. Jadi teman saya itu juga ada yang dalam tanda petik itu menjadi makelar gitu ya, makelar dagangan teman-temannya. Jadi karena dia memiliki networking yang banyak, temannya itu ahli masak. Nah, dia itu menjadi makelar di situ. Jadi jualan makanan yang dibikin temannya, dia tawarkan di jaringannya dia gitu ya, kenalan dia. Dan dia mendapatkan keuntungan dari situ. Dia masak enggak, gitu ya, ngantarkan juga enggak, gitu ya. Cuma itu tadi dalam tanda petik menjadi makelar makanan, dan itu kan boleh sah-sah saja, gitu. Itu juga membuat dia produktif, gitu ya. Makanya tadi rekeningnya bertambah banyak, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Bahkan kemarin itu orang itu yang tidak mengerti bahwa ternyata saya itu punya keahlian ini toh, gitu ya.
teman-teman yang menjalani isolasi mandiri itu setelah diurai, loh, saya itu kan anaknya, dulu itu kan ibu saya bisa bikin kue ya, kenapa saya nggak bikin kue, mumpung saya punya waktu banyak gitu ya. Dia akhirnya apa? Membikin kue, gitu ya. Karena dia di rumah sendiri. Jadi dia punya pondok gitu ya, punya semacam apa ya? Kalau rumah kemudian di sampingnya itu ada rumah kecil gitu ya namanya apa? Nah seperti itu dia tinggal di situ dan dia produktif di situ. Dia membikin kue, gitu ya, membikin kue. Kemudian kue itu dia jual, gitu ya. Lewat tadi networking-nya dia. Nah itu juga menjadikan dia itu, aha, saya menemukan sesuatu yang dulu saya nggak pernah lakukan itu. Padahal saya sebenarnya punya kemampuan itu, gitu ya. Nah itu makanya di situ menemukan potongan puzzle itu menjadi bercahaya bagi dirinya. Kenapa? Itu menjadikan dia itu justru setelah selesai isolasi mandiri dia kemudian menggeber habis itu ya potensi dia itu. Dan akhirnya waktu itu Lebaran dia mendapatkan banyak sekali pesanan kue kering gitu. Nah, itu salah satunya. Next, Mbak. Nah, ini pertanyaannya. Kalau tadi kita sudah melakukan swab tadi, ini pertanyaan-pertanyaan dulu yang apa yang akan aku lakukan, apa yang akan aku berikan, siapa yang akan aku ajak gitu ya. Akan. Ini kan berarti belum. Ini bisa menjadi sesuatu hal yang positif, bisa menjadi hal yang produktif, atau hanya berhenti pada akan gitu ya. Dan kemudian aku akan melakukan ini kok gitu ya. Tapi ya cuma sekedar angan-angan saja. Ayo dong action gitu ya. Maka di bawah itu harus maka akan itu harus dirubah menjadi apa saja yang sudah aku lakukan. Apa saja yang sudah aku berikan. Siapa saja yang sudah aku ajak. Nah, ini akan membangkitkan seseorang untuk produktif. Ya. Jadi mereka-mereka atau kita-kita yang mengalami isolasi mandiri begitu. Itu pertanyaannya bukan akan sebenarnya. Akan lebih baik kalau itu dirubah menjadi apa? Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang sudah aku berikan? Atau siapa saja yang sudah aku ajak ke kebaikan? Gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang meskipun kata-katanya cuma akan diganti sudah gitu ya. Itu ternyata memiliki dampak psikologis yang berbeda. Dan dengan mengatakan apa yang sudah aku lakukan, itu akan memacu seseorang untuk mau kemudian berpikir, iya ya, aku tuh sudah ngapain itu. Berarti aku harus melakukan ini kalau ini memang belum aku lakukan tuh. Nah, ini menjadi semacam cambukan bagi kita untuk kemudian, ayo, kamu melakukan apa? Yuk kita lakukan itu. Gitu ya. Ayo, kita berikan itu. Ya. Teman-teman yang mengalami atau menjalani isolasi mandiri pun kan juga bisa melakukan daring begini gitu loh. Nah, itu apa yang kita berikan gitu loh. Itu juga membuat dia produktif. Gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini beberapa ayat yang mungkin bisa memotivasi kita untuk menerima sebuah kondisi yang tidak kita harapkan, gitu ya. Itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya patut kita evaluasi untuk diri kita sendiri, gitu ya. Di situ saya cantumkan setiap orang itu pasti pernah mendapatkan ujian kok, gitu ya. Dan tidak hanya diri kita, seperti di depan tadi saya sampaikan bahwa yang mengalami seperti ini tuh bukan kita tok gitu ya, banyak gitu. You are not alone gitu ya. Nah, kemudian kita juga patut menyampaikan bahwa apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan bahwa kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Nah, salah satunya Allah itu menguji kita dengan memberikan kondisi seperti itu. Kita harus isolasi mandiri. Itu kan ya kacamatanya bisa itu ujian gitu ya, atau itu apalah dari Allah itu ya, yang jelas kita tuh berpikir positif saja bahwa Allah itu sebenarnya menyimpan sesuatu hadiah yang luar biasa di balik ujian ini gitu. Nah, ini akan menguji keimanan seseorang itu, apakah aku mengeluh tadi ya misalnya, ya Allah kok ini yang diberikan saya atau kok bukan yang lain gitu ya.
padahal aku ya sregep sholat, aku ya sregep ngaji misalnya begitu. Kok yang kena saya, kok bukan orang-orang yang ngeyel-ngeyel itu misalnya. Saya tuh punya temen gitu ya. Sebenarnya bukan saya, tapi suami itu punya kenalan begitu ya, punya kenalan tuh mengatakan, halah kok dadak protokol kesehatan terus dia. Wong sing terlalu rigid saja, ya ternyata ya kena COVID kok dadak sekarang dadak wedi-wedi ngopo gitu ya. Saya kok mendengar seperti itu ya Allah, ini kenapa orang kok punya pendapat seperti itu ya. Memang banyak orang yang memang sudah sangat ketat menjalankan prokes tetap terkena. Mbak sekarang dibalik pola pikirnya gitu ya. Kalau kadang Mbak coba ya diajak ke sini, coba kita bincang-bincang dan mencoba kita beri perubahan pada cara berpikirnya, saya sampai begitu. Bahwa sebenarnya kan kita tuh sedang diuji oleh Allah itu untuk menguji keimanan kita. Apa ya? Buktinya wong kamu sudah prokesnya ketat ternyata juga kena COVID juga gitu ya. Nah, ini juga diuji keimanannya loh, gitu ya. Ini diuji keimanannya apa? Kemudian setelah itu ya Allah wes menjalani prokes dengan ketat kok ya terkena dia. Allah tuh maunya apa sih gitu ya. Nah, ini kan berarti kita imannya sedang goyah nih gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian Allah juga beri ujian, itu sesuai dengan kesanggupan masing-masing orang. Nah, ini coba kita baca di Al-Baqarah itu yang terakhir itu ya. Dan Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini hanya sepenggal, ini potongan dari ayat Al-Baqarah ayat terakhir itu ya. Surat Al-Baqarah ayat terakhir itu. Memang Allah itu sudah mengerti kadar kita gitu ya. Bahwa kamu diberi itu tuh Allah sudah tahu kok bahwa kamu tuh sanggup. Ya. Karena Allah tidak pernah membebani hambanya itu di luar kesanggupannya. Dan itu sebenarnya juga untuk menguji keimanan kita gitu ya. Apa? Kadang-kadang orang tuh, ya Allah, nek ini caranya aku rasa sanggup meneh gitu ya. Ini berarti dia putus asa dan dia sudah tidak bukan tidak beriman. Keimanan dia baru turun gitu ya. Kenapa? Tidak percaya bahwa Allah itu memiliki hadiah luar biasa di balik itu kok. Maka bagaimana mensyukuri itu melihat bahwa yang lebih buruk dari kita itu juga banyak. Ya. Ini kita harus kuatkan gitu loh. Next, Mbak. Lanjutannya, Mbak. Nah, Allah juga senantiasa memberikan apa yang baik untukmu. Bukan apa yang kamu sukai gitu ya. Pokoknya meluari ilmu putih. Maka itu saya lebih menekankan pada kalimat-kalimat yang saya tebali itu ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, kita itu kadang-kadang melihat ujian yang diberikan Allah itu kan siapa sih yang mau diberi musibah gitu ya? Siapa sih yang mau sakit gitu ya? Enggak ada, tapi dengan saksinya kita tuh Allah juga menjanjikan banyak hal, salah satunya mengurangi dosa kita kalau kita tuh pandai menyikapi rasa sakit itu gitu ya. Kemudian juga Allah itu memberikan peluang bagi kamu untuk semakin dekat dengan Allah. Karena orang itu kalau orang sedang sakit itu kan semakin pengen dekat dengan Allah kalau memang dia terbiasa begitu ya. Dulunya dengan Allah itu kalau punya waktu longgar lah saya baru berdoa pada Allah gitu ya. Tapi begitu dia sakit, dia semakin banyak berdoa pada Allah gitu ya. Nah, Allah mungkin pengen mendengar hambanya itu mendekat ke dia gitu ya, mendekat ke Allah. Nah, ini yang sebenarnya banyak apa ya yang tersimpan di balik musibah yang diberikan Allah itu. Ya. Kamu bisa sabar dan ikhlas enggak menjalani itu gitu ya. Maka nanti kalau bisa sabar dan ikhlas, aku akan memberikan yang lebih baik dari itu. Ya. Mungkin tidak di dunia, bisa jadi itu akan diberikan Allah di akhirat nanti, amin. Ya. Kalau tidak di dunia, Allah pasti akan berikannya itu di akhirat nanti itu ya. Nah ini kita itu kan tujuan hidup kita itu ya hanya untuk banyak beribadah kepada Allah ya. Maka kalau kita itu hanya menyukai sesuatu yang kita senangi saja itu padahal belum tentu itu tuh mengarahkan atau menggiring kita ke jalannya Allah. Maka
memang kadang-kadang Allah itu punya skenario yang luar biasa. Dalam bahasa saya itu luar biasa unik gitu ya. Allah itu kadang-kadang begini, oh ternyata tujuannya begini gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus kita pahami. Jika dihadapkan pada sebuah permasalahan, maka mintalah pertolongan pada Allah. Iya, Allah Somad gitu ya. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Dan hanya pada Allah kita meminta. Nah itu ada kata jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tadi kalau memang orang itu diberi musibah, kemudian bisa sabar, bisa ikhlas. Kemudian sholatnya juga terjaga. Gitu ya. Jangan kemudian karena sakit, kemudian malah sholat, aku kan sedang sakit. Gitu ya. Nah ini yang menjadi ujian bagi kita. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Gitu ya. Memang berat. Sudah sakit, harus sholat, gitu ya, bangun. Gitu ya. Apalagi nanti bangun tengah malam, itu kan susah. Gitu ya. Nah ini makanya kita harus memaknai itu tuh Allah itu kan sebenarnya sayang dengan kita, justru kita diberi banyak kesempatan, banyak ini. Dan kalau kita minta pada Allah tuh yakin bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan semua doa-doa kita. Dan itu nanti bisa membangkitkan kita untuk menjadi orang-orang yang tangguh gitu ya. Maksudnya kalau kita tuh sudah yakin bahwa Allah pasti akan membantu kita, Allah akan memberikan kesembuhan bagi kita. Dan Allah memberikan ini, pasti Allah itu memiliki skenario yang luar biasa baik bagi diri kita. Kita tetap semangat, kita tetap bahagia. Meskipun kita diisolasi secara mandiri gitu ya. Diisolasi, apalagi nanti kalau isolasinya di luar rumah kita, misalnya tadi di hotel gitu ya. Atau di tempat tertentu. Yang kita tidak bisa ketemu dengan mungkin keluarga kita. Nah ini, jadikan ini semangat bagi diri kita bahwa kita itu memiliki peluang yang banyak. Dan yang namanya connectedness itu tidak harus bertemu secara physically, tapi juga bisa melalui banyak fasilitas yang saat ini kita miliki. Next, Mbak. Nah, ini quote terakhir dari saya. Jadi apapun keadaan kita, teruslah bersyukur kepada Allah. Ya, kita memang tidak pernah, atau kita itu jangan pernah berhenti untuk bersyukur apapun keadaan kita. Entah itu keadaan yang kita inginkan, entah itu keadaan yang tidak kita inginkan ya. Karena dengan banyak bersyukur kepada Allah, itu rasanya itu lebih, kalau kita itu bisa mensyukuri itu dengan setulus hati, itu rasanya itu lebih maklus gitu ya. Dan itu memang tadi ya, kita tuh kalau bersyukur dengan setulus hati itu kita tuh rasanya tuh Allah itu memang ada dalam diri kita gitu loh. Itu terasa sekali gitu ya. Dan teruslah bergerak untuk tetap sehat fisik, mental dan spiritual kita. Ya. Jangan hanya sehat fisik saja, mental kita juga harus sehat. Ya. Maka kita harus bahagia. Kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Dan juga sehat secara spiritual. Banyak berdoa. Ya, kita tawakal, berdoa, berikhtiar. Itu adalah langkah terbaik. Dan hasilnya kita pasrah pada Allah. Allah itu yang menciptakan kita dan kita itu hanya hamba Allah kok. Maka Allah itu yang mengendalikan kehidupan kita. Jadi kita pasrah saja. Dengan tadi nanti kita bisa menjalankan apapun keputusan Allah itu dengan ikhlas dan sabar. Kenapa? Kita tahu Allah itu Maha tahu yang terbaik untuk kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya kembalikan lagi ke Mas Irsa. Barakallahu fikum. Mas Irwan? Irwan sepertinya terkendala sinyal, Bu. Mbak Nita, aja. J, sekadar Bu. J, baik, terima kasih Bu Nurina atas penjelasan Ibu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Boleh saya bertanya, Mbak? Ya, monggo silakan Pak Heru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sugeng tepang Bu Siti Nurina. Kebetulan saya juga dari Solo, Bu. Oh, alhamdulillah. Iya, cuma saya sekarang di Kota Kediri. Nggih. Iya. Nggih. Jadi begini, Bu. Saya yang pertama adalah saya
bagus sekali materi hari ini. Jadi termasuk yang pernah saya alami. Jadi bagaimana ketika saya mengalami saat-saat down ketika saya diisolasi di rumah sakit pada waktu itu. Ya, jadi apalagi pada waktu itu saya mencoba untuk yang namanya untuk apa ya, bermain HP mungkin meskipun gejala saya sedang, jadi saya menyempatkan kadang kalau kondisi baik itu saya main HP, WA. Dan ternyata suatu ketika saya tuh baca WA itu ternyata ada info teman saya kena COVID meninggal. Itu malah kondisi saya malah drop itu. Iya, ngalam gitu. Jadi terus kemudian yang saya bawa pada waktu itu termasuk oximeter, kemudian termometer digital. Saya itu dibawain istri semua. Jadi ketika di rumah sakit itu di ruangan sendiri, jadi ternyata itu malah membuat saya itu semakin down, Bu. Jadi ketika oximeter saya dengan saturasi rendah, kemudian suhu saya tinggi, itu malah membuat saya itu semakin buruk kondisinya. Jadi hampir setiap hari itu oksigen terus itu ya. Iya. Jadi begini Bu, nyun sewu ya, yang jadi permasalahan selain ketika saya isolasi di rumah sakit itu juga sekarang ketika keluar pun juga jadi ada problem psikologi juga gitu loh. Karena saya melihat sekarang itu yang namanya masyarakat itu longgar sekali prokesnya. Ini satu hal yang hampir tiap hari saya lihat, apalagi saya juga di pendidikan, Ibu. Iya. Jadi saya lihat bagaimana para mahasiswa itu dia longgar sekali prokes, dan tidak semua dosen itu juga gayung bersambut, artinya tidak semua itu menjalankan prokes dengan baik. Nah ini ternyata ini malah menimbulkan semacam tekanan batin bagi diri saya sendiri gitu loh. Nah, yang saya tanyakan Bu, kira-kira menghadapi situasi seperti itu apa yang harus saya lakukan? Karena jujur akhirnya kan saya tuh malah mendapat label dari kampus itu sebagai paranoid berlebihan. Ini satu hal yang kadang itu saya waduh, kok saya di labeling seperti ini gitu loh. Jadi begitu Bu, nyun sewu, mohon pencerahannya kira-kira secara psikologis agar menghadapi hal-hal seperti itu, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Matur nuwun, jadi agak curhat tadi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nurina. Dijawab. Terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya, atas tanggapannya gitu ya. Memang kita itu kalau melihat lingkungan sekitar kita itu kadang-kadang miris gitu ya. Banyak orang yang pergi tanpa masker, kemudian masih banyak berkumpul-kumpul, dan kemudian kalau melakukan mereka itu juga melakukan banyak hal yang sebenarnya nggak perlu itu ya, menurut kita nggak perlu, tapi menurut mereka mungkin perlu gitu ya, ngayalnya metu pokoknya gitu ya. Nah, memang hal itu menjadikan seseorang yang sebenarnya begini, untuk dikatakan paranoid itu kan harus memiliki kriteria tertentu gitu ya. Kalau dikatakan paranoid itu kalau apa yang kita lakukan itu sudah berlebihan dan tidak logis lagi untuk melakukan hal-hal itu gitu. Kalau selama itu kita melakukan, misalnya prokes kita itu kita lakukan, kemudian orang menganggapnya kamu itu terlalu parno gitu ya. Ya, mungkin mereka nggak ngerti bahwa itu memang harus kita lakukan. Misalnya Pak Heru harus menggunakan masker, mungkin sekarang malah maskernya harus yang masker double gitu ya. Kalau saya pakai double Ibu, iya. Nah, kayak gitu tuh. Kemudian kita kemana-mana bawa hand sanitizer, itu kan masih logis. Berarti yang parno justru mungkin mereka gitu loh, bukan Pak Herunya. Karena itu masih hal yang logis di suatu kondisi masyarakat yang seperti ini, gitu ya. Jadi Pak Heru nggak usah risau dengan labeling yang diberikan orang luar itu. Mereka mungkin memberikan labeling itu karena mereka sebenarnya cemburu dengan kita. Kok kamu nggak mau seperti aku sih gitu ya? Wong aku ngene ya ora apa-apa gitu ya. Kok kamu gitu amat gitu ya? Padahal kita tahu banyak informasi bahwa penderita atau mereka yang mendapatkan ujian, mendapatkan COVID ini kan semakin hari semakin banyak. Dan berita-berita meninggal itu kan juga luar biasa gitu ya. Bahkan hari ini saya itu memiliki 2 saudara yang meninggal ya. Ya Allah ya Rob, moga-moga saudara-saudaraku semua jangan terkena lagi deh gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa berjalan sendiri. Gitu kan?
kita kan harus bersama-sama. Kita sangat mengapresiasi kalau Pak Heru itu masih menggunakan masker, bahkan sampai masker double kemana-mana, mungkin Masih. termasuk istri dan anak juga menjaga seperti itu. Iya. Jadi praktis kami tidak pernah keluar. Nah, kalau memang nggak perlu ya nggak usah. Makanya tadi ada 6M sekarang gitu ya. Iya. Dulu kan hanya mencuci tangan dengan sabun gitu kan. Kemudian pakai masker gitu kan. Sekarang sudah sampai bahwa menghindari kerumunan, menghindari makan bersama di luar dulu. Ini Ibu, iya. Ini apalagi nyonya ampun saya potong ini. Iya. Jadi kebetulan saya tuh dapat jadwal untuk nguji kompre dan skripsi mahasiswa. Ini satu hal yang dilematis bagi saya karena saya lihat prokes di tempat saya itu longgar. Maksud saya kalau artinya kalau diwajibkan offline itu kan ada kesepakatan kalau benar-benar taat prokes semuanya. Iya. Ini satu hal yang saya memberatkan saya untuk offline. Karena bagi saya kalau memang tidak bisa kenapa tidak online dulu gitu loh. Padahal kan kalau maaf ini agak panjang, Perwali yang barusan keluar kan juga melarang untuk kegiatan offline. Nah, tapi kenapa kok sampai nyun ngampun kayak ditabrak seperti ini? Satu hal akhirnya membuat saya terus apa tidak ada kesepakatan dulu Pak di tempat Bapak kerja? Di beberapa fakultas ada, kebetulan di tempat saya kok sepertinya kok iya, susah. Jadi mahasiswa yang harus saya bimbing, kemudian harus ujian offline, mereka itu juga, wah, saya tidak bisa Mbak, saya gitu, saya tidak bisa Mas. Nah ini akhirnya kan begitu Ibu. Nuwun sewu juga ini. Sebenarnya untuk hal seperti itu kan bisa dibikin lebih fleksibel. Betul, harusnya Bu, iya. Maksudnya begini, kalau di tempat saya, kalau ada mahasiswa yang pengen ujian secara offline, kemudian misalnya saya tidak mau offline karena saya juga pengen berikhtiar menjaga diri kita sendiri, gitu kan? Betul, iya. Itu kan saya selalu mengajukan nggak mau, saya pengennya online. Jadi bisa double. Jadi memang ada beberapa teman yang offline, silahkan offline. Tapi saya nggak mau, saya pengennya online. Karena saya harus itu tadi, saya mengerti keterbatasan saya dan saya memang harus menjaga itu. Dan kalau memang di lingkungan kita itu memang tadi ya prokesnya itu tidak seketat yang atau tidak seideal itu pemikiran kita, itu ya kita berhak untuk menolak itu. Nah, betul Bu, iya. Nah, makanya di tempat kami di UMS itu memang, tapi gini, di UMS itu kebetulan sekarang justru malah disarankan kalau ujian memang harus online. Iya. Itu. Jadi kalaupun offline itu memang harus ada kesepakatan masing-masing penguji dan anaknya pun, mahasiswanya pun itu kalau bisa bukan dari luar Solo. Kalau dari luar Solo harus online. Tapi kalau di Solo mereka boleh memilih. Tetapi kalau saya secara personal itu juga sudah menyampaikan, pokoknya selama COVID-nya masih jalan, saya tidak mau uji offline, saya online, saya bilang begitu. Sehingga kalau saya nggak diundang, nggak masalah, saya malah lebih suka gitu ya. Itu memang ya harus kita akui, memang banyak orang yang menentang atau mencibir kita yang berusaha menegakkan prokes itu Pak Heru. Iya betul Ibu, iya. Dan kita memang kita jangan kemudian justru kita malah ikut arus yang nggak benar kan gitu. Ya kita memang harus ikut prokes itu gitu, karena memang pemerintah belum menyatakan bahwa ini sudah kondisi sudah normal, maksudnya sudah sehat. Selama pemerintah belum mengeluarkan statement itu, ya saya tetap melakukan prokes gitu. Termasuk tadi bahwa bahkan kalau mahasiswa pun minta tanda tangan itu, saya bilang sudah pakai tanda tangan online saja, saya bilang gitu. Bu apa boleh, masa enggak? Sekarang kalau enggak boleh, bilang siapa yang enggak boleh, nanti tak WA, saya bilang gitu. Nah, karena benar-benar ini bukan virus yang kecil, ini tuh memang luar biasa bahayanya. Apalagi nuwun sewu tadi Pak Heru sudah merasakan sendiri kan, itu kan nggak nyaman gitu loh. Betul. Nah, apalagi itu harus, saya yakin itu Pak Heru lebih hati-hati lagi karena sudah merasakan begitu nggak nyamannya merasakan itu. Gitu. Jadi kalau saya tetap aja Pak Heru menjalankan prokes, biarkan orang lain mencibir kita, menjudgment kita paranoid. Toh paranoid itu ada parameternya kok gitu ya. Ada bahwa orang itu kalau dikatakan paranoid itu kalau sudah melakukan hal-hal yang di luar logika. Gitu ya. Bu Nurina,
Jadi Bu, matur suwun pencarian pun nyuwun ngapunten Bapak Ibu tadi agak panjang. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Betul napa-napa Pak Heru, itu salah satu fungsinya pengajian MBY menika toh, untuk saling sharing nggih. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih juga Bu Nurina kalau sudah merespon. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ini tadi mohon maaf Bapak Ibu. Iya. Iya, monggo silakan. Saya Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ya. Bapak. Dari Wonosari Gunung Kidul mau tanya. Yaitu ini misalnya ada satu wilayah yang terkena isolasi mandiri atau terkena COVID. Terus kemudian apa Bu yang diinginkan oleh seorang yang terkena isolasi diri kepada orang lain yang nggak terkena? Biasanya itu orang yang terkena isolasi itu ingin mendapatkan apa dari orang yang tidak terkena. Contoh misalnya kalau mungkin makanan dikirim, terus doa jelas, tapi apa yang kiranya lebih mengena untuk orang yang terkena isolasi diri itu biasanya dukungan yang seperti apa? Kalau misalnya sembako, seringlah pemerintah, kemudian tetangga itu juga memberi, kemudian WA juga kadang ya WA-an, kadang video call-an, terus juga misalnya doa ya mendoakan. Lah kira-kira yang bantuan yang paling ampuh mujarab bagi orang yang terkena isolasi. Orang terkena isolasi itu kira-kira apa ya? Ini kalau saya ya jangan sampailah terkena COVID, tapi saya itu ingin mencoba curhatan bagi orang yang terkena isolasi. Itu apa dukungan yang lebih manjur? Karena juga kalau didatangi, ya memang pernah saya termasuk tim didatangi ya dilihat cepat jendela begitu, no ya, kayak terus pulang gitu. Ya itu apakah seperti apa Bu? Jadi seperti apa yang membuat mereka itu lebih mantap gitu, lebih. Saya kira itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nurina untuk bisa direspon. Terima kasih Mas Pak Wahyu. Iya. Kalau dikatakan yang paling mujarab itu, ya belum ada penelitian tentang apa yang paling mujarab untuk itu. Ya tadi beberapa hal yang sudah dilakukan Pak Heru itu sebenarnya kan sudah cukup baik ya, tapi memang orang itu kan keinginannya itu kadang-kadang berlebihan. Kadang-kadang kita tuh sering berlebihan dalam menginginkan sesuatu gitu ya. Tetapi kan kita juga harus kita kembalikan lagi ke diri kita, apa iya gitu. Bertanya pada diri kita. Kalau misalnya tadi sudah video callan gitu ya, kemudian sudah tadi ya dari jendela sudah say hello gitu ya. By the way itu sebenarnya sudah suatu hal yang bisa membantu mereka untuk bisa memiliki semangat untuk mau bangkit dari kondisinya itu. Kenapa? Karena teman-temannya itu ternyata masih care kok dengan diri kita itu. Tadi mereka itu connectedness itu kan sangat-sangat diperlukan. Jadi mereka itu tidak ditinggal. Kemudian bukan kita itu menjauh dari mereka itu bukan berarti kita itu nggak suka, tetapi ya memang kita secara protokol kesehatan harus begitu. Makanya kita kadang-kadang cuma dada-dada dari jendela, atau sebenarnya kalau dari jendela pun kita bisa berkomunikasi gitu ya, secara face to face dengan batasan jendela kaca gitu ya. Itu juga sudah memberikan bantuan yang cukup membuat mereka itu ini saya bisa bangkit kok gitu. Saya pasti bisa sembuh kok, teman-teman saya mendukung saya gitu ya. Tadi sebenarnya waktu video callan itu kalau bisa ya kita memberikan beberapa informasi yang bermanfaat bagi mereka. Jangan sampai kita justru memberikan informasi yang justru membuat tadi memperparah atau menakut-nakuti mereka, dalam tanda petik menakut-nakuti ya. Karena apa? Kadang-kadang kita tuh di grup WA kadang sedih ya, ada orang yang tidak mengerti bahwa ini tuh nggak penting diberikan di WA gitu loh, di WA grup gitu ya.
Apalagi nanti kalau yang di WA itu ada orang yang tadi isolasi mandiri. Nah itu Mbak, tolong kita itu bisa mencegah diri kita itu untuk tidak, kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk tidak mengirim berita-berita yang sekiranya itu bisa berbahaya atau justru membuat orang lain itu down gitu ya. Bahkan kadang-kadang berita itu berita yang hoax gitu ya. Itu yang semakin mengkhawatirkan. Ada yang bilang bahwa vaksin itu tidak berguna, vaksin itu tidak bermanfaat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu kamu percaya, ya monggo, tapi silakan untuk dirimu sendiri gitu loh. Jangan diberikan ke mereka-mereka yang sebenarnya semangat untuk vaksin gitu loh. Kemudian termasuk bahwa obat-obatan untuk COVID itu enggak ada. Ya memang enggak ada, memang obatnya memang penurun panas, obat batuk, tapi kan yang tahu komposisinya kan dokter, mereka udah tahu gitu. Jangan kemudian mengatakan obat ini enggak penting, obat itu enggak penting itu ya. Nah ini kan membuat mereka itu down. Kita semangatin mereka, pokoknya yakin pada petugas-petugas yang dipercaya untuk merawat mereka, yang sudah mereka tadi ya memberikan beberapa obat untuk mereka, tolong dilakukan dengan rutin. Itu sebenarnya sudah membantu mereka gitu ya. Kita beri dukungan. Pokoknya selama kamu patuh, insya Allah segera kok itu sembuh. Gitu ya. Nah, isi-isi VN-nya itu yang penting itu ya. Video call-nya itu, atau kita mungkin voice note itu, atau video call, itu yang bermanfaat lah. Gitu lah. Jangan kemudian video call cuma ngobrol-ngobrol yang nggak penting gitu ya. Tapi kalau memang ngobrolnya itu bisa membahagiakan dia, ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan membuat dia semakin resah lah gitu loh. Video call-annya itu ya. Dan tadi WA-annya juga jangan membuat mereka semakin galau, semakin resah juga gitu. Tapi kalau tadi ditanyakan yang mujarab apa itu, saya sendiri nggak tahu itu apa yang mujarab. Yang mujarab itu kan masing-masing orang bisa berbeda. Kadang-kadang si A itu memang senang kalau diajak ngobrol, tapi si B kadang-kadang juga nggak suka. Kadang-kadang bukan nggak suka, dia pengennya pokoknya banyak istirahat, banyak untuk waktu untuk dirinya sendiri, itu juga ada model-model begitu. Jadi kita kenali dulu tipe-tipe orang yang akan kita dalam tanda petik kita beri obat psikologisnya gitu ya. Ini kita kenali dulu orangnya seperti apa, baru nanti bisa kita berikan jalan keluarnya atau kita berikan treatmentnya apa begitu. Kalau kita nggak mengenali orang itu ya kita jangan kemudian mencoba-coba gini, karena ada orang yang mau diajak bercanda, ada orang yang tidak mau diajak bercanda, maunya yang serius-serius gitu ya. Itu ada, tapi juga ada orang yang santai saja lah gitu ya, kadang-kadang begitu. Nah ini orang yang mau diajak bercanda. Nah ini kadang-kadang juga kita harus membuat treatment itu sesuai dengan bagaimana karakter orang yang pengen kita obati secara psikologis tadi gitu ya, kita bantu secara psikologis. Mungkin itu Mas Wahyu mungkin nggak memuaskan jawaban saya. Oke, terima kasih Bu Nurina. Pak Wahyu, apakah ada diskusi lagi? Sudah, terima kasih Bu Rina, mantap sekali, jos gandos. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Nurina, ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan, oke? Ya, baik. Ini dari Pak Mirwanto Manwiyoto. Beliau menanyakan, tetangga sebelah rumah saya positif. Bagaimana cara mencegah takut berlebihan, terutama keluarga saya? Matur nuwun, monggo Ibu. Ya, takut berlebihan itu memang juga tidak baik bagi imunitas kita, gitu ya. Semakin kita tadi ya parno, gitu ya, itu semakin menurunkan imunitas kita. Kita khawatir boleh, tapi nggak boleh berlebihan, gitu ya. Kita menjaga itu penting, tapi kita juga tidak perlu terlalu. Semua yang terlalu itu memang kurang baik. Gitu. Nah, kalau memang ada tetangga yang terkena COVID, gitu ya, maka memang kita kalau bisa kita memang harus menjaga protokol kesehatannya. Kita tidak usah berhubungan secara langsung dengan beliau. Kita membantu boleh, tapi kita tidak perlu kemudian harus ketemu orangnya saat kita memberikan bantuan. Ya. Kita bisa menggunakan WA, kita bisa menyapa beliau atau mereka yang terkena COVID itu untuk kita tanya,
Misalnya kita bertanya, butuh apa ya hari ini? Ini mumpung saya mau ke pasar gitu ya. Saya berikan buah apa yang kamu suka. Dan buah-buah itu kan memang ada beberapa buah yang disarankan, misalnya jeruk gitu ya. Itu kan disarankan apa? Saya berikan jeruk mau ya gitu ya. Nanti tak taruh di depan pintu misalnya. Itu sangat-sangat baik. Kemudian kalau kita pengen menjaga agar kita tidak juga terkena, sekali lagi prokes itu sangat-sangat kalau saya itu memang sangat menyarankan itu tolong deh dipatuhi gitu ya. Pakai masker, kemudian kalau kita habis ke tempat umum itu segera kita lepas baju dan bajunya harus kita cuci gitu ya. Jangan kemudian dicentel ke wong baru saya pakai sekali gitu ya. Itu kalau saran saya jangan dilakukan gitu ya. Kemudian tadi ya, kalau itu kan tetangga itu kan lebih, maksudnya beda rumah gitu ya. Insya Allah masih tetap mudah untuk kita kendalikan, kita itu tidak terkena COVID. Asal tadi ya, protokol kesehatannya itu tetap dijaga. Itu mungkin Pak Sinten mau Mbak Rana Sewu, saya lupa namanya. J, menika dari Pak Mirwanto, Ibu. Itu Pak Mirwanto. Nggih, saya Bu. Oh, nggih Bapak. Nuwun sewu tadi. Kalau tetap menjaga, itu protokol kesehatan, Bapak pakai masker. Mungkin kalau pengen mengunjungi ke tetangga itu tadi ya, tetap setelah berkunjung dari sana segera cuci tangan. Meskipun orang kemurah mau apa-apa, joran mau apa-apa, tapi kita tetap harus menjaga itu, cuci tangannya. Sampai di rumah ini semua pakai masker, Bu. Oh, itu lebih bagus, Pak. Kan kita juga gitu, tahu anak kita atau kita tadi pergi mungkin hanya sekedar ke pasar mungkin atau baru ke toko sebelah yang mungkin kita nggak menduga apalah. Tapi kan itu tetap kita harus waspada. Gitu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya masih ada, Ibu. Monggo Putri. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, Bu. Iya, Nje, monggo. Saya dari Kalasan, Mbak Ratna. Oh, Nje, Putri. Matur nuwun sampun bergabung. Wong Gunung Kidul tapi. Oh. Iya. Kok perso? Putri. Saya dulu ya dekat dulu kok Putri. Oh iya. Kita juga Jogja lantai 3. Oh. Betul. Yang loh. Ya. Saya asli Wonosari Gunung Kidul nggih, tapi udah hampir 25 tahun di Kalasan. Begini Bu, saya mau tanya, kan alhamdulillah keluarga saya itu kan berlima ya, anak 3, suami dan saya. Saya kondisikan nggak boleh lepas dengan masker, kecuali mungkin sholat, kemudian makan, wudhu, mandi, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah sudah bisa mengenakan masker semua. Nah, sekarang ada info Ibu di surat kabar itu bahwasanya kita harus menggunakan masker lapis 2. Tapi yang lapis yang paling depan itu adalah masker kain. Nah, itu apakah efektif? Yang kedua, suami saya itu kan kemarin rapid test itu kan hasilnya kan positif, kemudian hasil swab-nya kan negatif. Kemudian anak saya ini menasihati bapaknya, Pak nggak usah buka HP yang hubungannya dengan COVID, nanti malah nambah pikiran. Alhamdulillah, selama isolasi mandiri itu sama sekali nggak pegang HP. Alhamdulillah, hanya 4 hari tes lagi itu negatif. Itu mungkin tadi Pak Wahyu menanyakan bagaimana untuk mensupport teman yang sakitnya, di antaranya nggak usah buka HP yang berhubungan dengan COVID, nanti malah nambah drop. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Tambahan informasinya, memang kita harus pintar-pintar memilih informasi ya. Kita harus pintar-pintar memfilter itu. Apakah kita tuh sanggup menerima informasi-informasi itu. Bahkan kalau perlu melihat televisi itu ya yang senang bikin kita senang aja lah, jangan yang COVID yang banyak meninggal tuh kadang-kadang bikin kita tuh drop tuh ya. Nah iya, tapi kalau kita memang
orangnya yang cinta dengan berita dan berita apapun kita siap, ya sebenarnya nggak masalah juga. Tapi itu tadi, kita memang harus pinter-pinter memfilter informasi, ketahui diri kita sendiri tadi, kita punya weakness apa. Kalau saya tuh mudah drop, ya kita jangan mencari informasi-informasi yang bikin kita drop dong gitu ya. Tapi kalau saya memiliki kemampuan untuk mendengar informasi seperti itu, ya ini nggak masalah untuk pengetahuan saya. Oh, ternyata di sana semakin banyak, berarti saya nggak boleh ke sana, misalnya seperti itu. Atau berarti kalau wah daerahku kok sekarang banyak ya yang terkena, misalnya berarti saya harus lebih hati-hati, itu kan boleh. Tapi kalau ternyata itu membuat kita terpuruk, ya sebaiknya kita memang menghindari informasi-informasi seperti itu. Bahkan tadi ya televisi itu kan sekarang televisi itu banyak sekali menyiarkan itu ya. Kalau perlu malah nggak usah nyetel televisi deh gitu ya. Nggak usah buka WA grup itu loh. Banyak sekali WA grup itu yang seperti saya sampaikan tadi. Memang kadang-kadang ada orang yang kurang cerdas dalam memposting sesuatu di WA grup. Bahwa tidak semua orang itu bisa menerima informasi seperti itu seperti dirinya. Terima kasih Putri. Baik, terima kasih Ibu, sama-sama. Putri juga. Yang tadi Ibu yang masker, iya, yang masker dua lapis tadi itu bagaimana ya Ibu? Iya, itu ada banyak informasi Bu tentang tentang masker tadi ya. Bahkan menggunakan masker double itu tidak sembarangan double. Misalnya kita menggunakan masker yang warnanya biru atau hijau itu loh, yang kadang-kadang yang kita pakai itu ya. Tadi seperti yang dipakai Pak Mirwanto tadi, itu nggak boleh didouble seperti itu. Kalau double ya masker itu, kemudian baru masker kain. Tapi kalau di rumah tidak disarankan untuk menggunakan masker yang double selama di rumah itu tidak ada penderita COVID. Gitu ya. Oh ya. Nah, itu Pak Marwanto kelihatan pakai masker. Itu kalau masker yang seperti itu tuh tidak boleh didobeli. Jadi dua-duanya masker seperti itu nggak boleh. Jadi pakai masker seperti itu dulu, baru nanti masker kain. Itu kalau dari referensi yang ada itu kan memiliki sekitar 80% kemampuan untuk memfilter virus itu masuk ke tubuh kita. Jadi bisa menangkalnya itu bisa 80%. Tapi kalau menangkal virus itu masuk ke kita. Tapi kalau hanya satu layer itu baru sekitar 50% begitu. Tapi kalau kita pakai yang model K95 atau KN95 itu cukup itu saja. Karena itu sudah 5 lapis ternyata di dalamnya. Itu Putri. Nggih, matur nuwun Ibu. Kondisi saat ini memang kita butuh masker double kalau kita keluar rumah. Kalau di dalam rumah cukup yang seperti Pak Mirwanto itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurina dan juga Putri tadi atas sharingnya Putri. Ini masih ada yang ingin bertanya satu lagi, apakah berkenan Bu Nurina? Monggo. Baik. Monggo Bu Ismi Budiarti saking PCA Gondokusuman. Monggo Ibu. Ya. Mungkin singkat saja nggih. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada terus terang saya 2 bulan yang lalu terkena COVID dan opnam di Sarjito. Nah, kok sekarang muncul katanya lebih tidak efisien ataupun tidak tidak bagus hasil dari isoman dengan opnam. Nanti ada dampaknya, apakah itu betul atau tidak? Karena saya juga terus terang 13 hari opnam di sana dan dinyatakan memang sehat, alhamdulillah di ronsen juga kondisinya bagus, jadi waktu kontrol tidak kontrol lagi, kami kontrol di paru-paru dan jantung, alhamdulillah tidak harus kontrol lagi. Nah itu yang membuat asumsi kami, kenapa jadi seperti itu, ada rasa bukannya kami panik, walaupun kami sudah menjalani dan sehat, yang kami takutkan efeknya karena isoman dengan opnam itu berdampak. Jadi lebih bagus katanya isoman, itu yang menjadi pemikiran saya. Jadi kami mohon pencerahan bagaimana, walaupun saya alhamdulillah sudah sehat, tetapi itu agak mengganggu sedikit dalam pikiran saya juga. Ya bukan apa-apa, jadi takutnya sugesti gitu loh. Dari kami mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu Nurina. Bu Ismi. Ya. Saya kemarin juga baru ikut diskusi bareng Bu Dokter gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan di slide awal tadi, bahwa memang yang terkena COVID itu, kalau dia kondisinya berat dan sedang, itu yang layak dirawat inap di rumah sakit. Jadi seperti isolasi tapi di rumah sakit. Tapi kalau yang kondisinya ringan, misalnya hanya batuk, kemudian demam saja, gitu ya, itu dan apalagi nanti OTG, orang yang ada COVID tetapi tidak bergejala, itu memang sebaiknya di isoman di rumah atau mungkin di tempat tertentu yang memang, tapi bukan di rumah sakit gitu ya. Bisa tadi saya berikan contoh di hotel gitu ya. Itu memang dari kedokteran saat ini seperti itu, Bu. Dan memang itu juga sekaligus karena ternyata kan di rumah sakit itu sekarang sudah full gitu ya. Yang sudah full itu memang yang karena memang memiliki kondisi yang dari tadi yang kualifikasinya itu sedang sampai ke berat itu tadi. Kan dilihat dari nanti saturasinya seperti apa. Ya itu yang. Tapi kalau ringan, kalau dulu memang kalau waktu pertama kali itu ya, itu memang kalau ringan pun tetap di rumah sakit. Tapi sekarang ringan itu boleh di rumah. Jadi boleh isoman. Jadi yang gejala ringan dan OTG itu di rumah. Ya, maksudnya berkenaan dengan saya seperti itu, biar kami tidak punya pikiran mungkin masih karena melihat waktu masih 2 bulan, ya hampir 3 bulan, itu kalau dokter seperti itu, apakah artinya untuk efeknya, dampaknya itu insya Allah bagaimana gitu loh, saya takutnya. Tadi untuk yang ringan, OTG itu memang di rumah, itu memang diberi obat sama dokter. Meskipun nah, ini kasusnya kan karena saya sudah opnam gitu loh. Sudah opnam, jadi artinya sudah pulang dan itu jadi pemikiran sekarang bahwasannya lebih baik isoman. Waktu itu saya misalnya kondisi sudah opnam seperti itu, mensikapi itu saya harus bagaimana? Mensikapi ya, ternyata kok saya dulu sebenarnya saya tuh karena waktu itu perannya tuh karena saya sebenarnya tidak langsung COVID, saya memang tes di rumah sakit yang tidak menerima pasien COVID, akhirnya dirujuk ke Sarjito. Itu yang menjadikan saya harus opnam gitu. Tapi kan itu sekarang sudah dinyatakan sembuh bukan, Bu? Iya, artinya nggak berdampak apa-apa walaupun dulu opnam gitu. Enggak berdampak apa-apa. Kalau sudah dinyatakan sembuh, Insya Allah itu nggak memiliki dampak apapun. Ya. Apalagi kalau itu sekarang sudah divaksin itu ya. Vaksin itu kan bisa membantu pemulihan itu lebih cepat. Ya, terus kemudian kalau kami vaksin kan vaksin pertama, mau vaksin kedua kan saya kena diperkirakan kan 3 bulan setelah saya selesai yang kemarin. Itu artinya tetap 1 kali dilanjutkan gitu, tetap. Iya. Vaksin idealnya memang 2. Iya. Karena saya yang 1 sudah sebelum saya opnam. Nah, gitu. Jadi ya terima kasih, artinya karena terus takutnya apakah nanti dampak saya opnam itu ada berdampak setelah pasca saya walaupun dinyatakan sehat. Intinya itu terima kasih sekali itu pencerahan bagi kami. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, jadi mohon maaf untuk pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada tema lain dengan dengan tema psikologi, maksudnya tetapi dengan judul yang lain nanti bisa di-sharingkan dengan narasumber yang lain karena kita keterbatasan waktu menika. Terima kasih sekali untuk Bu Nurina atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi banyak sekali hal-hal yang semoga bisa menguatkan mental kita, kemudian psikis kita, dan sekaligus menjadi strategi mungkin, karena kebanyakan dari kita mungkin selama ini merasa bahwa kalau tadi misalnya salah satunya isolasi mandiri itu ya artinya seperti kita terkungkung dengan kondisi sendiri, padahal semakin difikirkan kondisinya itu justru semakin memunculkan rasa cemas, Bu Nurina. Nah itu ternyata bisa dimanfaatkan gitu, waktu yang jembar menika, waktu yang luang itu, karena memang biasanya kalau
ketika kita isolasi kan artinya seperti dibebas tugaskan sementara begitu. Nah, daripada ngelangut tadi kan ternyata banyak sekali hal yang bisa dilakukan sebagai sebuah refleksi bahwa itu adalah salah satu yang bisa membuat kita mengenali diri kita lebih jauh begitu. Nah, salah satunya tadi ternyata ada yang baru sadar kalau saya tuh punya kelebihan ini, tapi karena waktu kemarin mungkin banyak sekali harus rutinitas ABCD sehingga waktunya tidak ada. Sekarang inilah waktunya untuk action supaya produktif. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagi yang menginginkan materi bisa menghubungi nomor di poster nggih. Dan sudah saya sampaikan tadi di kolom chat, atau bisa menghubungi D. Irwan Rosadi. D. Irwan ini moderatornya tadi yang dalam program MWY bertugas untuk bagian humas begitu nggih, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menghubungi D. Irwan, atau kalau Bapak Ibu yang mungkin malam ini terkendala sinyal dan tidak bisa mendengarkan secara utuh, mungkin tadi ada yang ketinggalan juga, besok malam insya Allah YouTube-nya sudah siap begitu. Sehingga nanti bisa juga menghubungi nomor kontak person tadi untuk bisa meminta link YouTube-nya supaya bisa didengarkan ulang. Makatan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam memfasilitasi. Insya Allah kita jumpa kembali besok malam nggih dengan tema kesehatan. Saya yang menggantikan D. Irwan selaku moderator, mencukupkan sekian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Ibu kalau kurang berkenan. Bu Nurina. Bu Nurina tadi Pak Heru nyuwun nomor telepon Ibu. Sampun, Mbak. Sudah. Oke, siap. Matur suwun Bu Nurina, Untuk Bu tadi yang matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mirwanto. Hanya saya kalau Bu Yati masih bergabung di sini. Mungkin tadi baru secara global ya yang dijawab oleh Bu Nurina. Penjenengan bisa tanya ke dokter pribadi atau gimana tentang karena kondisi setiap orang kan beda-beda, jadi mungkin bisa gitu kan bertanya ya, gitu. Siap, terima kasih. Derek pamit izin dulu untuk matur nuwun Bu Nurina. Waalaikumsalam. Sugeng istirahat. Inje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje Ibu Bapak. Mohon izin menika link Zoom kula tutup nggih. Monggo matur nuwun. Dan Bapak Ibu sedaya sugeng istirahat. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.